Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keren, tempat bagi kalian yang memimpikan rumah sehat, nyaman, dan elegan meskipun dengan dana yang pas-pasan. Karena pada video kali ini kita sajikan inspirasi desain rumah biaya 30 jutaan dengan tampilan yang super elegan dan tata ruang yang nyaman. Tentunya nontonnya jangan skip karena pada video ini kita bahas tahapan konstruksi dan perencanaan biayanya secara step by step. Dan langsung aja, pertama kita bahas pondasi. Kita pakai bahan batako dengan kedalaman galian 30 cm. Ini biayanya 2 juta rupiah. Dengan volumenya sekitar 3,75 meter kubik. Berikutnya ada instalasi air kotor dengan biaya Rp1.500.000. Pekerjaan berikutnya adalah slop beton bertulang dengan ukuran 12 x 20 cm, biayanya Rp2.600.000. Ini volumenya sekitar 0,75 meter kubik. Dan berikut ini ukuran dinah slop yang bisa kalian terapkan di lapangan. Pekerjaan selanjutnya setelah slop selesai, bisa kita uruk dan kita rapat lantainya dengan beton tanpa tulangan minimal ketebalan 3 cm dengan biaya Rp1.500.000. Berikutnya ada dinding batako, biayanya Rp4.400.000. Ini volumenya sekitar 42,5 meter persegi. Dan di tiap pojokan dinding kita kasih kolom praktis berukuran 12 x 12 cm, ketinggiannya 2,5 meter, biayanya Rp2.200.000 dengan volume sekitar 0,4 meter kubik. Sedangkan untuk kolom teras kita gunakan pipa PVC ukurannya 3 dim dan kita isi dengan beton. Ini biayanya Rp300.000. Kemudian biar tampil lebih elegan, untuk kolom bulat ini kita finishing dengan cat berwarna silver. Berikutnya untuk meratakan beban di ujung tembok kita kunci dengan ring beton dengan ukuran 12 x 12 cm dengan biayanya Rp2.300.000, volumenya 0,45 meter kubik. Selanjutnya untuk membentuk kemiringan atap ada pasangan batako untuk gewel, biayanya Rp200.000. Berikutnya sebagai rangka dasar atap kita butuh gording kayu berukuran 6 x 12 cm, panjangnya 4 meteran, berjumlah 5 lonjor, biayanya Rp1.400.000. Harga segini kalian bisa beli kayu meranti atau krueng ya. Untuk atap kamar mandi bisa pakai usuk terus langsung ditutup gavalum. Berikutnya di atas gordeng kita pasangin usuk berukuran 5 x 7 cm. Kita butuh 10 lonjor dengan panjang 4 meteran, biayanya Rp1.500.000. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan atap kita tutup tepian atap dengan wood plank. Kita butuh 6 lonjor, biayanya Rp360.000. Tahap berikutnya di atas usuk kita pasangin GRC board dengan ketebalan 5 mili. Ini sebagai pengganti plafon dan juga sebagai peredam panas dan mengurangi bising saat hujan. Dan untuk gavalumnya sendiri kita butuh 10 lembar dengan panjang 4 meteran. Ini biayanya Rp2.500.000. Kemudian untuk mempercantik area teras kita kasih tatanan batu gebal sekaligus sebagai pagar teras agar lebih privasi. Ini biayanya Rp750.000. Kemudian untuk teras samping kita hanya butuh pasangan batako, kemudian kita uruk dan terakhir kita rabat. Ini biayanya Rp1.500.000 untuk lantai teras samping. Berikutnya ada pintu dan jendela kayu dengan isian kaca 5 mili. Ini biayanya Rp4 juta.
Berikutnya kita plaster sebagian pada eksteriornya. Guna mempercantik tampilan fasad, kita pakai metode plester kamprot dengan biaya Rp800.000. Berikutnya ada pemercantik fasad bagian samping. Kita gunakan usuk 3x5 cm panjang 3 meteran. Kita butuh 6 lonjor, biayanya Rp350.000. Ini untuk kisi-kisi pemercantik fasad bagian samping. Berikutnya untuk instalasi listrik kita anggarkan Rp1.500.000. Dan selanjutnya ada instalasi air bersih termasuk kloset dan shower, biayanya Rp1.800.000. Dan total biayanya semua tadi adalah Rp34.180.000 plus biaya lain-lain kita anggarkan Rp2.500.000. Jadi total semuanya Rp36.680.000. Tentunya ini biaya pokok, dan jika pakai jasa kontraktor tentu beda lagi. Tapi kalian udah nggak pusing-pusing ngurusin tukang dan belanja bahan tentunya. Dan kita pun juga buka jasa kontraktor, baik rumah konvensional maupun tiny house, tapi cuman di wilayah Kota Blitar dan sekitar. Jika kalian berminat dan tinggal di wilayah Blitar, kalian bisa DM di IG kita yang ada di deskripsi, yaitu @taufik_design. Dan sekarang coba kita bahas eksterior dan interiornya. Konsep fasad rumah ini adalah simple tiny house dengan poin fasad ada pada kisi-kisi kayu yang ada pada fasad bagian samping yang memberikan kesan rumah modern namun tetap simple. Sedangkan untuk area teras kita fungsikan juga sebagai area terima tamu, mengingat ukuran rumah induknya cuma 3x4 meter. Dengan teras ukuran 3x2 meter sudah cukup nyaman sebagai area berbincang dengan tamu. Dan sekarang coba kita masuk ke area dalam. Pada area pertama ini kita posisikan sebuah sofa sebagai area ruang keluarga. Dan agar lebih mudah dipahami, mari kita perhatikan sejenak denahnya. Dan untuk kitchen set kita posisikan di samping sofa. Kita akomodasi kesukaan ibu-ibu yang masak sambil nonton TV. Dan untuk kamar utama ada di belakang sofa, ini pakai bed mezanin yang nantinya kita kasih pintu sendiri, tentunya pakai pintu geser. Untuk bed mezanin ini sudah banyak yang jual, kalian bisa buka di Tokped atau Shopee. Harganya sekitar 2-6 jutaan.
Selanjutnya coba kita masuk ke kamar mandi dengan ukuran 1 x 2 meter yang kita isi dengan satu kloset dan satu buah shower. Dan bagi yang mau request boleh tulis di komen, dan bagi kalian yang mau pesen desain kita open lagi tanggal 1 Oktober. Dan kita pun juga buka jasa kontraktor baik rumah konvensional maupun tiny house, tapi cuman di wilayah Kota Blitar dan sekitar. Jika kalian berminat dan tinggal di wilayah Blitar, kalian bisa DM di IG kita yang ada di deskripsi, yaitu @taufik_design. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.